Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi tentang dinamika rotasi. Untuk materi dinamika rotasi itu saya bagi menjadi dua kali pertemuan, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang momen gaya, momen inersia, dan juga hubungan keduanya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang dinamika rotasi, yaitu untuk submateri, momentum sudut, dan juga hukum kekekalan momentum sudut, serta materi tentang titik berat. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita masuk ke submateri momen gaya. Nah, untuk materi momen gaya ini sebenarnya sering kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar, yaitu tentang pintu. Pintu itu kan ada bagian engselnya sebagai pusat rotasi ketika pintu itu dibuka atau ditutup dan dia bergerak. Kemudian di sini ada bagian pegangan pintu yang dipegang ketika kita akan membuka atau menutup pintu. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini, ketika kita membuka atau menutup pintu, berarti kita memberikan gaya pada pintu tersebut. Nah, di sini titik pangkal dari gaya yang kita berikan itu terdapat pada gagang pintu ini. Kemudian kalau kita perhatikan gagang pintu ini itu berjarak berapa meter dari engsel pintu sebagai pusat rotasi. Misalkan di sini kita anggap saja 1 meter seperti itu. Jadi, ketika kita memberikan gaya pada gagang pintu, kemudian di sini kita dalam artian gaya itu sebagai dorongan atau tarikan, maka di sini pintu itu akan bergerak, ya kan? Nah, konsepnya di sini ketika kita memberikan gaya pada gagang pintu dan gaya itu bertitik pangkal di gagang pintu yang berjarak 1 meter atau misalkan berjarak R gitu saja dari engsel pintu sebagai pusat rotasi. Di sini akan timbul yang namanya momen gaya. Jadi momen gaya itu timbul ketika benda itu berotasi atau berputar karena gaya yang diberikan. Kemudian titik pangkal gaya itu berjarak R dari pusat rotasi. Nah, di sini saya akan memberikan pembahasan lebih lanjut tentang momen gaya. Jadi, jika pada suatu benda bekerja gaya F dan gaya itu memiliki jarak R ke garis kerja gaya pada arah tegak lurus. Jadi, di sini yang diambil itu adalah arah gaya tegak lurus. Jadi, tegak lurus itu seperti ini atau seperti ini boleh. Pokoknya dia membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau kita memberikan gaya pada gagang pintu ini, misalkan gagang pintu itu kalau kita tarik garis dari engsel pintu, misalkan seret, maka gaya itu yang ke sana, arah ke sana membentuk 90 derajat terhadap daun pintu ini. Nah, maka di sini itu perkalian cross atau perkalian silang antara R dan F akan menghasilkan yang namanya momen gaya. Secara matematis dapat dituliskan, jadi momen gaya itu simbolnya seperti ini, bacanya adalah tau. Jadi momen gaya atau tau sama dengan perkalian cross atau perkalian silang antara R dengan F. Jadi tau sama dengan R cross F. Terus kemudian kalau misalkan gaya itu tidak tegak lurus terhadap jarak antara titik pangkal gaya ke pusat rotasi, maka di sini R ini boleh kita ganti dengan D. Nah, tau sama dengan F dot D, di mana D itu kalau kita uraikan menjadi adalah R sin alfa alias komponen sin atau tegak lurus, yang tegak lurus dengan titik antara titik pangkal gaya terhadap pusat rotasi. Jadi tau sama dengan F
kali R sin alfa, di mana tau itu adalah momen gaya, satuannya Newton meter, dan F itu adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton, dan R itu adalah jarak atau lengan, satuannya meter. Di mana kalau di pintu tadi jarak ini adalah jarak gagang pintu ke engsel pintu sebagai pusat rotasi. Momen gaya merupakan besaran vektor. Jadi kalau dia besaran vektor, maka dia selain memiliki nilai, dia mempunyai arah. Jika R dan F terletak pada bidang yang tegak lurus sumbu putar, maka vektor arahnya sepanjang sumbu putar menurut kaidah tangan kanan seperti gambar. Jadi ini misalkan kaidah tangan kanan. Jadi seperti jempol yang menggenggam, di mana keempat jari itu adalah arah rotasi dari benda. Kemudian jempol itu menunjukkan arah dari momen gaya. Sekali lagi, keempat jari yang melingkar itu adalah arah putaran dari benda yang berotasi. Kemudian jempolnya itu adalah arah dari momen gaya. Itu adalah arah dari momen gaya berdasarkan kaidah tangan kanan. Kemudian yang gambar ini itu adalah contoh lain dari konsep momen gaya pada benda yang kita gerakkan di kehidupan sehari-hari. Contoh ketika kita memutar baut menggunakan obeng. Jadi ketika kita memutarkan baut, berarti baut itu kan berputar pada porosnya. Kemudian obeng itu kan kita berikan gaya melalui tangan kita sehingga obeng itu kan memutar baut sehingga baut berotasi. Titik pangkal gayanya itu di sini di tangan kita. Kemudian titik pangkal gaya ke pusat rotasi itu mempunyai jarak tertentu. Nah, kita berikan gaya, maka di sini baut itu akan berputar. Nah, ketika arah putarannya ke sini, ini tanda panah yang melingkar ini, maka momen gayanya ke atas seperti jempol yang tadi. Nah, itu adalah arah dari momen gaya. Kemudian selanjutnya untuk momen gaya total. Tadi kita menganggap gaya yang bekerja pada benda itu sebanyak satu buah. Kemudian jika ada lebih dari satu gaya yang bekerja, maka momen gaya yang dihasilkan disebut momen gaya total. Jadi momen gaya total itu merupakan penjumlahan dari masing-masing momen gaya yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja. Momen gaya total pada suatu benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda, ya ini bukan proses, maaf salah, pada suatu benda dirumuskan sebagai berikut. Jadi di sini saya tulis sigma tau, maksudnya adalah jumlah atau resultan dari momen gaya. Itu merupakan penjumlahan langsung dari masing-masing momen gaya yang diakibatkan oleh masing-masing gaya. Jadi ini tau ke N sebanyak gaya yang bekerja pada benda. Dengan catatan untuk gaya yang menyebabkan benda berotasi searah jarum jam, maka tandanya positif. Jadi untuk gaya yang menyebabkan benda berotasi searah jarum jam, maka tandanya positif, sehingga nanti akan menghasilkan momen gaya yang juga bertanda positif. Sedangkan untuk gaya yang menyebabkan benda berotasi berlawanan arah jarum jam, maka tandanya negatif. Jadi kita beri tanda negatif untuk gaya yang berlawanan arah jarum jam, dan juga nanti menghasilkan momen gaya yang bertanda negatif pula. Contoh di sini ada soal, misalkan ada 4 gaya yang bekerja pada batang ABCD. Batang ABCD itu satu batang ya ini. Jadi batang lurus kita tandai titik ABCD sebagai titik pangkal dari masing-masing gaya. Gayanya ada F1 10 Newton bertitik pangkal di titik A. Gaya F2 4 Newton bertitik pangkal di titik B, gaya F3 5 Newton bertitik pangkal di titik C, dan gaya F4 10 Newton bertitik pangkal di titik D. Masing-masing jaraknya sebagai berikut. Jadi A ke B 2 meter, B ke C 1 meter, C ke D 3 meter. Jadi total dari panjang batang ABCD itu adalah 2 tambah 1 tambah 3 berarti 6 meter. Itu adalah
panjang dari batang tersebut. Jika masa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A. Berarti di sini terhadap titik A, maka titik A itu sebagai pusat rotasi atau poros gerakan dari batang tersebut. Pembahasannya. Nah, di sini momen gaya adalah gaya yang diperlukan untuk berotasi terhadap suatu poros. Pada soal di atas yang bertindak sebagai poros itu adalah titik A, berarti di sini. Berarti gaya yang bekerja pada titik A yaitu F1 akan mati atau tidak berfungsi. Jadi sekali lagi F1 itu dianggap tidak ada. Karena apa? Karena dia bertitik pangkal pada poros, sehingga kalau bertitik pangkal pada poros maka kan dia tidak punya jarak. Titik pangkal tersebut kan tidak punya jarak terhadap pusat rotasi alias jaraknya 0. Jadi di sini momen gaya yang disebabkan oleh F1 itu sama dengan 0 atau tidak ada. Jadi di sini untuk tau 1 itu nilainya 0, sehingga tinggal tau 2, tau 3 dan tau 4. Kita lihat pengerjaan pembahasannya. Dengan pusat rotasi di titik A, batang akan berotasi berlawanan arah jarum jam bila F3 bekerja dan berputar searah jarum jam bila F2 dan F4 bekerja. Kita lihat misalkan di sini titik A itu yang sebelah sini ya. Titik A itu yang sebelah sini. Kemudian F2 itu kan arahnya ke bawah ke sini. Ke sini. Nah, atau saya balik saja biar sama dengan itu. Jadi titik A itu yang sebelah sini, titik A. Kemudian F2 itu kan ke sini. Kita pakai satu-satu gayanya dulu. Jadi F2 kan ke sini. F2 ini kan ke bawah. Maka kita lihat kalau misalkan gaya itu menarik batang ke bawah, maka dia kan berputar seperti ini. Nah, kalau berputar seperti ini berarti kan dia berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti F3 itu tandanya min atau negatif. Sedangkan F2 maksudnya. Sebentar, saya salah ya. Jadi kalau misalkan mungkin di kamera agak bingung nanti kalian. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti kalian akan melihatnya berlawanan arah jarum jam. Oh iya, betul. Nah, jadi di sini kalau misalkan F2 tadi ke bawah, jadi dia akan menarik batang seperti ini ke bawah, sehingga batang itu akan berotasi searah jarum jam. Berarti F2 itu positif. Kemudian kalau F3 ke atas seperti ini, kalau misalkan dia menarik batang yang titik A tetap berhenti atau diam, dia akan bergerak ke sini sehingga F2 itu akan membuat batang berotasi berlawanan arah jarum jam. Nanti nilainya itu negatif. Kemudian F4 itu di titik D di ujung batang, maka dia ke bawah, dia akan menyebabkan batang itu berputar searah jarum jam. Sehingga di sini nanti nilainya adalah positif. Nah, maka di sini besar momen gaya di titik A merupakan resultan dari momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Anggap arah rotasi yang searah putaran jarum jam bernilai positif dan yang berlawanan itu bernilai negatif. Maka diperoleh sigma tau. Tau tadi itu kan perkalian cross antara F dengan R. Jadi di sini F2 kali RAB. RAB itu kan jarak titik pangkal F2 ke pusat rotasi A. Jadi di sini itu adalah F2 dikalikan RAB. Kemudian ditambah jadi F2, F4 tadi positif, F4 dikalikan atau dikroskan dengan RAD, AD ini jaraknya. Kemudian min ini dikurangi. Kenapa kok min? Karena gaya tadi akan mengakibatkan benda berotasi berlawanan arah jarum jam. Berarti min F3 dikalikan RAC. Kemudian kita masukkan angkanya, maka akan didapatkan 4 kali 2 ditambah 10 kali 6, kemudian min 5 kali 3. Jadi di sini kebetulan kita tidak menggunakan sin karena gaya itu sudah tegak lurus dengan batang ini. Kalau misalkan dia membentuk sudut, misalkan miring seperti ini, maka di sini kita menggunakan F-nya F sin. Nah, jadi seperti itu. Jadi 8 ditambah 60 min 15 ketemunya adalah 53.
Newton meter. Jadi soalnya seperti ini contohnya. Untuk soal yang lain kalian bisa mencari di internet, itu banyak contoh soal momen gaya seperti itu banyak. Nah, itu sekilas tentang momen gaya. Jadi momen gaya itu simbolnya tau, itu merupakan perkalian cross antara R terhadap F. Kalau misalkan F-nya nanti itu tidak tegak lurus, maka nanti dicari komponen gaya yang tegak lurus, sehingga nanti akan menghasilkan FR sin alfa seperti itu. Contoh soal jika misalkan ada gayanya itu lebih dari satu, itu seperti yang sudah saya jelaskan di slide ini tadi. Jadi ketemunya adalah 53 Newton meter. Jadi harus kalian perhatikan apakah gaya itu menyebabkan batang itu berputar searah jarum jam ataukah berlawanan arah jarum jam. Terus kemudian yang selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia suatu benda bergantung pada bentuk benda dan letak sumbu putar benda tersebut. Momen inersia dilambangkan dengan I, satuannya adalah kilogram meter kuadrat atau meter persegi. Dapat ditulis sebagai berikut. Jadi I sama dengan M dikalikan R kuadrat. Jadi kalau misalkan kita lihat gambar ini, di sini itu adalah ada partikel benda, kemudian P ini adalah titik pusat rotasi. Jadi ketika benda atau partikel ini berputar atau berotasi dengan poros di titik P, di mana benda itu berjarak R terhadap titik P maksudnya, maka di sini itu akan menghasilkan momen inersia di mana I sama dengan mr kuadrat. Kalau misalkan I itu momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat atau meter persegi, maka M itu adalah massa benda satuannya kilogram dan R itu adalah jari-jari satuannya meter. Nah, atau jarak kalau misalkan benda itu dalam bentuk batangan atau apa seperti itu. Kemudian di sini kita lihat untuk momen inersia dari benda tegar itu banyak macamnya. Ada batang homogen. Di sini sumbu putarnya melalui pusat, ada batang homogen yang sumbu putarnya melalui ujung. Jadi di sini kalau misalkan yang sumbu putar melalui pusat itu misalkan seperti ini. Jadi dia di tengah pusatnya, kemudian dia berputar seperti ini dengan sumbu putarnya itu di tengah. Kemudian kalau yang melalui ujung berarti ya seperti ini tadi. Berarti di sini kita berputar, pusatnya itu di bagian ujung. Maka perbedaan momen inersia itu terletak pada konstantanya. Jadi di depan M, di depan massa itu ada konstanta. Kalau yang ini tadi untuk partikel misalkan kita anggap konstantanya itu 1. Sehingga 1 kali mr kuadrat. Kalau yang ini tadi konstantanya, kalau batang berputar melalui pusat, maka di sini itu konstantanya 1/12. Kalau yang melalui ujung konstantanya 1/3. Begitu juga untuk tabel yang lain, kalian bisa melihat sendiri, misalkan silinder tipis berongga atau silinder tebal berongga atau silinder pejal. Nah, kalian lihat di tabel ini. Nanti kalian bisa screenshot hasil video saya ini pada bagian tabelnya. Kemudian juga ada silinder pejal yang melalui pusat, kemudian bola pejal yang melalui pusat, bola pejal melalui ujung, ada bola berongga. Nah, kalian lihat bedanya di sini, bagian kolom paling kanan. Kemudian ada lagi yang terakhir lempeng tipis, kemudian lempeng tipis dengan panjang A. Nah, ini bedanya juga terletak di sini. Jadi kalian bisa screenshot, persamaannya sudah saya berikan di tabel untuk momen inersia benda tegar. Kemudian yang selanjutnya adalah momen inersia total. Seperti momen gaya total tadi, di sini kita juga bisa mencari momen inersia total untuk benda yang terdiri dari susunan partikel. Kemudian dia melakukan gerak rotasi
memiliki momen inersia yang sama dengan hasil jumlah dari momen inersia partikel penyusunnya. Jadi dirumuskan dengan pokoknya ini adalah penjumlahan momen inersia dari masing-masing partikel. Contohnya misalkan di sini ada dua buah bola masing-masing bermasa 200 gram dan 400 gram. Di sini dijadikan ke kilogram pada gambar 0,2 kilo dan 0,4 kilo. Kedua bola terhubung dengan sebuah kawat, berarti ini kawatnya. Ini panjangnya 50 cm di mana dibagi menjadi 2, 0,25 meter atau 25 cm. Yang sebelah sini juga 25 cm. Masanya diabaikan kawat tersebut. Sumbu XY itu yang ini vertikal ini terletak di tengah kawat. Berapa momen inersia sistem kedua bola tersebut terhadap sumbu XY? Jadi kalau misalkan partikel kita anggap konstantanya 1, jadi langsung mr kuadrat untuk momen inersianya. Nah, karena ada 2, maka tinggal menjumlahkan saja. Berarti I sama dengan m1 kali r1 kuadrat tambah m2 kali r2 kuadrat. Tinggal memasukkan angkanya, m1 0,2, r1 berarti 0,25, kemudian M2 0,4, R2 0,25. Tinggal menghitung, memasukkan dan menghasilkan angka 0,0375 kg meter kuadrat. Jadi ini adalah contoh soal untuk momen inersia yang terdiri dari beberapa partikel penyusun. Terus kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah hubungan momen gaya dan momen inersia. Jadi kalau tadi kita sudah mengenal momen gaya, kita sudah mengenal momen inersia, maka di sini ada hubungan antara dua besaran tersebut. Hubungannya apa? Jadi suatu benda dapat mengalami gerak rotasi apabila ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hubungan antara momen gaya dan momen inersia adalah ini. Jadi tau sama dengan I dikalikan alfa, di mana tau itu adalah momen gaya, I momen inersia, dan alfa itu adalah percepatan sudut. Jadi kalau benda yang bergerak secara berotasi, maka dia akan menghasilkan percepatan sudut untuk rotasinya berubah beraturan. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Kita masih mengingat alfa ini di materi gerak melingkar. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Pada roda pejal berjari-jari 20 cm dan bermasa 5 kg. Pada roda itu bekerja momen gaya sebesar 10 Nm. Berapakah besar percepatan sudut roda itu? Jadi di sini kita bisa mengerjakannya langsung menggunakan, di sini diketahui jari-jarinya langsung ya. Jari-jarinya itu sama dengan 20 cm, kita ubah ke dalam meter. Jadi langsung 0,2 meter. Nah, terus kemudian diketahui masanya itu adalah 5 kg. Berarti sudah dalam satuan SI. Kemudian bekerja momen gaya, berarti tau sama dengan 10 Newton meter. Berapakah besar percepatan sudut roda itu? Berarti yang ditanyakan adalah alfa. Langsung saja kita tulis tau sama dengan I dikalikan alfa. Terus kita cari momen inersianya dulu, di mana I itu adalah mr kuadrat. Tapi hati-hati, di sini adalah roda pejal. Roda pejal itu adalah benda tegar. Kita lihat di tabel tadi. Jadi kalau misalkan kita sudah ingat, roda pejal itu nilai konstantanya itu adalah 2/5. Berarti di sini taunya saya masukkan 10, I-nya itu 2/5. Kemudian M dikalikan M dikalikan R kuadrat, kemudian kali alfanya itu ditanyakan ya. Berarti 10 sama dengan 2/5, terus masanya itu adalah 5, kemudian R-nya itu adalah 0,2 kuadrat dikalikan alfa. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini 5-nya saya coret, seret.
Kemudian tinggal 10 sama dengan 0,2 kuadrat, berarti itu kan 0,04. 0,04 kali 2 berarti 0,08 dikalikan alfa. Sehingga di sini nilai alfa tinggal bagi saja, berarti 10 dibagi 0,08. Nah, nanti ketemunya berapa? Berarti satuannya itu adalah radian per sekon kuadrat. Silahkan bisa dihitung sendiri. Jadi di sini itu nilai alfa itu sama dengan 10 dibagi 0,08 radian per sekon kuadrat. Sudah? Jadi ini cara menghitung untuk hubungan antara momen gaya dan juga momen inersia melalui persamaan tau sama dengan I dikalikan alfa. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jadi kita bagi menjadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk materi momentum sudut dan juga titik berat. Terima kasih untuk hari ini atau pertemuan kali ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.